Mereka mengasumsikan satu putaran, wah Pak Prabowo akan menang 60% di Jawa Barat, di Banten gitu. Emang lawan-lawannya tidur? Ya enggak. Ini kalau kalah yang menang Pak Jokowi, karena kalau menang kemungkinannya nggak ada. Pak Seno, kami mendengar kabar bahwa Andalah guru politik pertama Pak Jokowi. Sebenarnya gini, saya nggak sepakat dengan sebutan guru politik ya. Gitu. Yeah. Ini guru politik yang dimaksud itu seperti apa itu aku kurang sepakat ya. Bahwa saya orang yang dulu secara faktual, artinya ini sejarah ya. Yeah. Itu mendorong Pak Jokowi itu nyalon wali kota, ya saya memang itu. Dan itu bukan satu proses yang ketemu terus calon ya. Terus nyalon terus langsung ya enggak. Mungkin karena enggak, itu. Karena waktu itu beliau pengusaha mebel ya kan, furniture. Suasananya kan lagi booming. Beliau ini kan ekspor ke Eropa, Amerika. Jadi kondisinya waktu itu booming, memang lagi hebat-hebatnya lah. Kemudian saya tawari, saya dorong-dorong untuk nyalon wali kota itu kan ya pasti banyak pertimbangan. Sehingga kurang lebih waktu itu butuh 4 bulan. Saya pulang dari Jakarta karena saya ini kan kalau weekday di Jakarta sejak tahun 97 karena kan. punya perusahaan di Jakarta. Ya kerja gitu aja di Jakarta, perusahaan sih enggak ya kan gitu. Kerja di Jakarta, nah itu kalau weekend gitu ngobrol gitu. Sampai akhirnya suatu titik setuju dia maju lewat PDIP. Nah, setelah setuju baru saya diskusikan dengan Mas Rudi karena Mas Rudi ini sejak sebelum ketua DPC itu we are too close, sangat dekat lah saya dengan Mas Rudi itu. Mungkin yang ya sama-sama enak bergaul di lapis bawah ya, kita sama-sama hobi itu bergaul di lapis bawah, jadi kita dekat. Ya. Dan saya obrolin, diskusikan, piye nek kali ini kowe anu sik Mas, orang nyalon wali kota ning wakil wali kota sik piye? Wali kota ini sinten? Oh no, kok tak kenal ke. Akhirnya kita ketemu. Setuju, jadilah gitu aja. Tapi kalau saya disebut guru politik itu terlalu dilebih-lebihkan lah. Gitu. Okay. Pak Jokowi kan dari wali kota sampai presiden ini sudah hampir habis periode keduanya itu kan sudah kelihatan dalam tanda kutip ya, dalam banyak hal kan beliau hebat. Iya. Jadi kita ini ya teman ngobrol, teman omong-omong iya, tapi kalau guru politik ora lah. Maksudnya guru politik awal, Pak. Jadi intinya bukan saya menolak, semata-mata menolak Gibran dan Cawapres, enggak. Bukan menolak anak muda lah ya. Jadi yang saya tolak itu adalah prosesnya. Karena saya memiliki prinsip satu cita-cita yang baik, satu keinginan kuat, satu hasrat baik untuk dicapai itu sah-sah saja. Tapi capailah dengan proses yang baik, dilandasi niat yang baik kan gitu. Ya. Nah kalau ini bagaimana bisa saya mengatakan itu? Iya. Misalkan Gibran ini dan keluarganya termasuk Pak Jokowi dan seluruh keluarga menginginkan Gibran ini jadi cawapres tahun 2024 itu. Itu satu keinginan baik kan gitu. Tetapi untuk mencapainya kan menurut saya kurang baik. Pak Seno waktu itu kaget nggak ketika kemudian Mas Gibran akhirnya diputuskan jadi cawapres dengan Pak Prabowo? Saya sih udah nggak kaget ya karena fenomena yang mendahulunya itu kan buat saya itu nggak sulit membaca. Ini arahnya kok ke sana gitu. Begitu ada gugatan, maju gugatan ke MK tentang batas usia capres cawapres itu ya dengan mudah kan kita menebak gitu. Oh gitu. Iya dong. Untuk apa itu dimunculkan gugatan? Dan yang menggugat siapa kan? Pihak-pihaknya bisa dirunut, ujung-ujungnya kemana. Nah yang saya nggak setuju itu prosesnya. Karena apa? Kok sampai sebegitunya harus merubah satu aturan, sebuah konstitusi ya gitu loh. Nah itu kalau saya, jadi misalkan mereka mengasumsikan satu putaran, wah Pak Prabowo akan menang 60% di Jawa Barat, di Banten gitu. Emang lawan-lawannya tidur? Ya enggak.
Ya kan kita lihat aja nanti. Kita ngapain silang pendapat, bertengkar ngotot-ngotot sekarang. Santai aja. Namanya satu momen Pilpres ini salah satu bentuk pesta demokrasi 5 tahunan kan gitu. Betul. Ya sebutan pesta ya ayo kita riang gembira dong kita ikuti. Jangan pakai ngancam, jangan pakai intimidasi, jangan pakai marah-marah. Biasa aja ya kita ikuti, kita dewasakan rakyat ini berdemokrasi. Ya kan? Nanti juga saya yakin kubu mereka yang ngomong satu putaran ini kan kaget-kaget. Iya dong, emangnya bisa nyepelein Mas Ganjar sama Pak Mahfud, bisa nyepelein Anies dengan Caimin. Makanya bahasa saya kalau mereka menang satu putaran, emangnya dua pasang yang lain tidur kali. Saya jujur meragukan kok. Kalau Pak Jokowi itu bisa mengorkestrasi pemenangan ini. Karena apa? Pak Jokowi itu selama ini itu jadi calon. Yang dibela oleh para pendukungnya, partai pengusungnya, relawan dan sebagainya. Beliau sedikit sekali mengorkestrasi pemenangan di lapangan. Oh, jadi justru panglima-panglima di sekelilingnya inilah yang memang jago gitu. Udahlah gini, analoginya itu ibarat kalau di Jawa itu ada hajatan mantenan. Mantenan, pengantin. Iya, kan? Mana ada manten itu kerja? Iya. Iya, enggak ada yang kerja itu sesuai rapat kumbakarnan ya panitia yang kerja kan gitu. Betul. Manten itu kan duduk manis ya kan. Manis. Tidak hanya dapat informasi, bacanya dapat laporan di sana begini, persiapan ini begini. Pilpres, pilgub, pilkada ya gitu, porsinya itu kecil. Gitu loh. Emang kalau misalkan Pak Jokowi 2 periode presiden ini, memang beliau perintah-perintah dan selalu diikuti, ya enggak. Yang berimprovisasi itu kan para pendukungnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Pak Jokowi itu diberi cap seolah-olah mampu mengorkestrasi, gue nggak percaya kalau saya.